yang seolah-olah Pak Amir ini wartawan ilegal. Ingat loh ya, semua pers atau jurnalis itu atau wartawan itu yang bekerja di perusahaan pers itu undang-undang pers itu. Dewan Pers itu dibentuk bukan berdasarkan undang-undang, silakan dicari dasarnya apa. Itu berdasarkan keputusan presiden. Dan itu lembaga independen yang tujuannya dibentuk pada saat era Pak Harto itu untuk independensi kemerdekaan pers sebagai penasehat pemerintah. Kalau hari ini Dewan Pers tidak melindungi terhadap jurnalis, maka bubarkan Dewan Pers itu. Dia menghabiskan anggaran kita di APBN. Buat apa? Dewan Pers itu dibentuk untuk membela kepentingannya jurnalis, tidak bicara apakah itu terverifikasi dan seterusnya. Karena di dalam Undang-Undang Pers itu nomor 40 tahun 1999 itu kita tahu di situ dalam ketentuan umum siapa sih wartawan, orang yang bekerja di perusahaan pers. Apakah itu UKW atau itu tidak dijelaskan. Ya kalau keberatan Dewan Pers atau asosiasi apapun wartawan, ya silakan direvisi Undang-Undang Pers, kan begitu kan? Ya. Bukan kemudian mendiskreditkan yang hari ini Pak Amir ada yang bilang oh itu bukan wartawan, itu wartawan ilegal, itu oknum wartawan dan seterusnya. Itu kawan-kawan ya. Maka hari ini kita tegaskan terbentuknya 25 advokat ini insya Allah kita tegak lurus. Kita akan belain kepentingan profesi jurnalis, bukan kepentingannya Pak Amir. Karena saat ini Pak Amir sebagai tersangka tentu kita belain Pak Amir. Tetapi siapapun jurnalisnya, apabila dia menjadi korban sebuah dugaan kriminalisasi, maka kita siap hadir. Kan itu ya. Itu ini nanti ditambah oleh Bu Rika dan kawan-kawan yang lain. Itu. Yang kedua adalah kita berharap perkara ini bukan menjadi sesuatu kebencian pribadi. Pro kontra di kalangan wartawan, ada yang pro Pak Amir, ada yang tidak. Tidak kenal dengan Pak Amir, tetapi kalau profesi jurnalis diinjak-injak atas nama OTT, ya kita harus kembalikan marwah jurnalis ini. Ini yang kita inginkan. Lah, ini secara umum. Yang selanjutnya adalah masuk kepada substansi perkaranya Pak Amir. Ternyata ketika kita lakukan interview tadi atau wawancara dengan Pak Amir, kawan-kawan, Pak Amir itu dalam komunikasinya dengan korban tidak ada komunikasi yang meminta uang. Itu konkret dari Pak Amir ya. Itu konkret. Contoh minta 3 juta, tidak ada itu. Justru komunikasi itu tidak ada yang terlintas atau bahkan menekan itu. Yang apa yang disampaikan itu oleh inisial W itu, ya silakan nanti dibuktikan ya. Tetapi ini prosesnya saya kira ini sungguh janggal lah. Sungguh janggal dan namanya ini operasi tangkap tangan, ya kita ada ruang-ruang yang kita bisa lakukan tentunya. Tetapi itu konkret nanti Pak Amir kita minta kepada penyidik untuk mengajukan BAP ulang. Pemeriksaan kembali untuk Pak Amir apakah sebagai tersangka tentu atau nanti kita kalau saksi tidak mungkin lah, tetapi itu sebagai tersangka karena bagi Pak Amir merasa dirinya ada intimidatif, merasa dirinya itu tidak merdeka di dalam menyampaikan keterangan pada saat itu karena mentalnya kena ujuk-ujuk langsung di OTT kemudian dibawa ke Polres, semua psikis terkena. Sehingga bagi kami sebagai kuasa hukum berinisiasi untuk mengajukan permohonan BAP kembali dan tentu gelar perkara khusus pada Polda. Itu hal yang perlu kami sampaikan kawan-kawan ya. Nah, pertanyaan lain. Ada kesan dan pesan Bang. Sebelumnya Pak Taufik, tujuan kita ke sini apa ya? Tujuan kita ke Polres ini. Yang pertama kita ini adalah tim hukum dari Pak Amir yang alhamdulillah per hari ini ada 25 advokat karena Pak Amir masuk. Ini kita terus semangat ini memperjuangkan hak jurnalis tentunya ya. Ada dari Bu Rika lanjutan. Nah, silakan. Secara rinci sudah dijelaskan oleh Bang Taufik, mungkin saya hanya sedikit menambahkan bahwa langkah kami sebagai tim kuasa hukum tentunya tidak hanya melangkah secara simbolik, tapi kami mendukung rekan kita Pak Amir dengan langkah konstitusional. Nah,
Dan terlebih lagi ada beberapa memang yang sesuai unsur-unsurnya memang tidak terpenuhi ya, dengan dakwaan yang pemerasan dan lain-lain. Itu ya kita nanti bisa buktikan. Dan langkah awal yang hari ini akan kita lakukan adalah ya meminta untuk BAP ulang supaya lebih objektif dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak mana. Demikian, mungkin Bang Ujo, silakan. Oh iya, terkait dengan kunjungan kita tadi besok, Bang Amir kondisi sehat. Tadi kita nunggu hampir 30 menit menunggu sholat zuhur. Beliau juga taat ibadah ya di dalam. Ada yang perlu saya sampaikan, mungkin karena respon dari ketika Bung Taufik ke Polda itu, saya menyayangkan, tim hukum menyayangkan ada testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar dan guru. Nah ini apa kaitannya? Kalau untuk mencari legitimasi bukan dari publik seperti itu, kita buktikan di persidangan. Kalaupun ini nanti nyampe masuk ranah persidangan, nah kita menyayangkan hal-hal semacam itu. Seakan-akan masyarakat dibodohi bahwa ada pembenaran, ada justifikasi bahwa Amir ini salah karena OTT. Nah, kita harus memegang teguh azas praduga tak bersalah. Orang belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi beliaunya itu belum bersalah. Kalau sudah ada testimoni, kita mendukung ini, kita ini bravo. Apa ini? Jadi itu justru menciptakan konflik baru, konflik sosial, konflik politik dan lain sebagainya. Itu yang saya tambahkan. Siap. Kita tetap solid Jawa Timur ini. Yang kedua adalah, ini nanti viralkan semua ya, tolong Ketua Komisi 3 DPR RI untuk dirapat dengan pendapat perkara ini. Ini penting karena jangan sampai prosesnya Pak Amir ini justru mendiskreditkan profesi jurnalis. Hanya uang 3 juta yang katanya seorang advokat yang top katanya di Mojokerto ini diperas oleh wartawan yang katanya wartawan itu abal-abal. Gitu ya. Nggak ketemu kan? Ini orang pengacara ini yang selalu ini membantu orang kesusahan soal tindak pidana berkaitan dengan narkotika katanya. Kemudian diperas oleh seorang Pak Amir yang katanya Pak Amir itu dituduh tuh wartawan abal-abal, oknum wartawan, tidak punya UKW. Mosok begitu kan? Semut meres gajah. Apakah Kan penangguhan hukuman kemarin hari ini kita dibawa surat ya, kita sudah siapkan surat penangguhan penahanan, kita akan masukkan hari ini penangguhan penahanan ini ke Kapolres. Semoga Pak Amir ini dikabulkan. Jadi semua ya yang jadi apa namanya penjamin ya semua ya teman-teman wartawan ini dan Pak Amir kita minta tentu kooperatif ketika ini proses hukum lanjut sampai persidangan kita hadirkan. Karena begini teman-teman, pasal 100 KUHP itu penahanan itu sudah lebih hati-hati. Tidak seperti dulu yang kekhawatirannya takut menghilangkan barang bukti, melarikan, tidak. Di situ disebutkan salah satunya upaya melarikan diri. Upaya itu contoh mau keluar kota mesen tiket, itu upaya. Upaya menghilangkan itu upaya, tidak ada. Kalau kekhawatiran itu sudah tidak berlaku lah. Inilah yang harus kita menjadi pelajaran kita semua. Baik kami sebagai pengacara, tim hukum dari Pak Amir dan juga penyidik. Ini kita harus hati-hati menahan orang. Ya tentu mereka akan beralibi, punya argumen. Ya silakan dilakukan perang. Itu kan upaya paksa penahanan, itu bagian dari objek pra peradilan. Oh iya dong, kita tahu semua itu. Tapi kalau semua orang dirampas kemerdekaannya, kemudian mohon maaf, anak istrinya itu ya tidak, siapa yang menafkahi? Negara tidak mampu hadir di dalam ini. Nah, ini posisinya. Kalau kita pra, ya kita tahu itu posisi pra. Tapi ayo, sepemahaman ini harus kita sama-sama